Kalau dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi, berarti dia adalah Tuhan. Nah, karena Tuhan itu artinya penguasa, pemilik. Nah, ini kuasa yang diserahkan kepada Yesus. Kalau kalian percaya, oke lah, dia menerima kuasa. Tapi Kau kalau karena saya Kristen, tidak kau ini. ngomong dulu kok pengakuan iman percaya. Kalau kau Kristen, kau berdoa dulu. Jangan Astagfirullah. tergores. Gilanya nih orang. Kok gila? Kenapa nggak curiga? Saya Kau menjelaskan kalau nggak bantah. ditanya, Ini jangan menjelaskan bantah. waktu kau ngomong itu Abang Abraham tuh nggak ada Jangan. nyela kau ya. Tapi Jangan. sekarang giliran dia yang Loh, ditanya, kok diam aja. aku Pak Amir curiga mute dia tuh. kalian ini. Gitu. Kalian ini terorganisir. Bang Pangeran nggak bawa data. Bang Pangeran mau ngapain? Saya orang Datanya Kristen. jelas. Coba ngomong pengakuan iman rasuli, Mbak Abraham. Coba. Pangeran, Pangeran, Semua orang Kristen kalau tahu nangis itu, coba. merengek jangan di sini. Jangan merengek. Menyamar, bukan merengek, menyamar. Saya bersama dengan Anda, mewakili Anda, bicara dengan apologetis Muslim di dalam room ini. Waduh, Loh, tadi bagaimana? kau bicara denganku, menanggapi aku. Kok kau bilang bagaimana? Saya menanggapi pertama. jawabanku. Mengatakan Kan kalau langsung. kalian percaya bahwa Yesus itu diberikan kuasa di surga dan di bumi, kau sudah mengatakan kalian loh. Itu Kau bahasa sudah saya kepada mengatakan apologetis kalian. Muslim yang ada dalam room ini. Kau Artinya kan mengatakan itu sama bisa mereka langsung begini, dibagi. kalau kalian percaya, kau mengatakan kalau kalian percaya kepada orang Muslim, kau sinting apa-apa. Coba, kau mengatakan kau seorang Kristen, kau mengatakan kepada seorang Ngeri kali Muslim, muncungnya ini. kalian, kalau kalian Tulis jelas ingin bahwa orang simpatik sama Islam, kelakuanmu bagusin, jangan nipu-nipu, jangan begini-begini, apa ya? gak ada yang Ini klaim nipu. Abraham mengaku-ngaku Kristen, tapi coba kau ngomong Abraham pengakuan iman rasuli, kau tahu? Sedikit aja. Aduh, Ya. ngomong saja Sedikit belum saja, Bro. selesai. Oke, saya jawab dulu. Saya ikuti Muhammad. Saya sudah seperti anak-anak saja mengikuti kemauan Biarkan aja Tuhan. Ustaz Ali. Sebentar. Satu lagi. Coba kau berdoa Bapak kami. Tanpa skip. Langsung. Kamu itu seperti Coba langsung menganggap ngomong. saya anak-anak. Saya ini orang teologi ya. Kau Nggak mau baca, usah. Tahu. Nggak kau usah, mau Bang baca Abraham. Google. Nggak usah. Kau pikir Gila ini. bodoh-bodoh Lebih orang. baik saya turun Gila ini. Sekarang di sini. juga Saya kau jadi baca. kayak orang gila di sini. Kau bacakan sekarang juga doa Bapak kami. Gitu aja lu tes lo, gue yang muslim aja bisa. Kurang ajar kau sama saudaranya sendiri curiga. Kok Menghakimi, emang kau kira dirimu Yesus apa? Halo, salam Rambi. Ini macam film-film Indosiar itu kalian, skenario ya kan? Kalian pikir kayak Kalian lu sama saudaramu aja kau berbuat jahat. Sama saudaramu aja kau berbuat jahat, apalagi sama kami yang orang Islam. Ya, baru main minoritas aja sombong sekali kau. Kata-katamu kasar kau. Katanya ajaran kasih, ternyata ajaran kasih kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Beginilah nih, bagaimana Yesus bisa bangga sama kau. Saudara kau hakimi, kau maki-maki, kau uji-uji suruh doa Bapa kami. Aku pun lebih lancar doanya daripada kau. Jangan kalian mengapa Saya selama ini manjur pakai bodreksin, alhamdulillah. Jadi gini, Yohanes 3, ini saya lagi ngaparin lagi ya. Yohanes 3:34, abang baca bang. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi setiap utusan Allah itu menerima roh Allah, menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. Ini kita babang, mau disangka lagi. pemahaman kita berbeda, Mas. Aku bisa sangkal itu. Kalau sama kita ashadu bang. Gini, Mas. Makanya gini. Yesus mengatakan di dalam roh abang juga, di dalam roh Mas dan Mbak juga ada roh yang dari Allah. Bukan roh Allah. Roh yang dari Allah, roh yang diturunkan Allah kepada dirimu, diri Pak Amir, diri Mbak ini dan diriku. Tapi roh Allah itu ada dalam Yesus. Paham, Mas? Paham nggak, Mas? saya paham sekarang. Apa paham? Saya paham. Berarti roh Allah punya roh ya.
Allah punya roh ya? Jadi menurut Mbak Allah itu apa? Wujudnya sebagai apa? Enggak. Ada Di dalam Yesus ada roh wujud Allah. Allah itu apa? Tapi kalau kita diberikan Allah roh, gitu ya? Roh yang dari Allah. Roh yang dari Allah. Loh, Berarti Roh roh yang dari Allah ada pada Yesus. kalau rohmu dari setan, kau itu udah setan. Gitu. Tapi kalau Roh rohmu dari yang Allah, ada kau pada disebut Yesus itu roh Allah. Roh yang ada pada Yesus roh Allah. Ya, langsung Allah. Oh. Allah sendiri. Oh. Kalau roh yang di dalam dirimu, roh yang dari Allah. Kembali ke konteks. Jadi Apa jelas kalau saja, gitu. Mas. Begini Mas, sebentar. Nanti siap pertanyaan aku. Begini Mas. Biasakan gini Mas. Kita ini memandang dari sudut pandang kebencian itu akan salah. Oh, nggak ada yang benci. Tapi kalau maksud bukan Ada saya yang benci. Bener Pak Amir, ini bener Pak Amir. Cinta. Bener. Karena apa? Karena ayat-ayat yang kita paparkan pun karena memang sudah negatif thinking, salah terus bawaannya kita ini. Padahal kita udah bener bawa dalilnya. Ya karena memang Aku mengatakan tidak ada kalian yang benci, enggak. Tapi ingat, sesuatu tanya hati, pikiran, tak usah kita mesti lihat Ya, orang begini, enggak iya. usah. Tadi Tanya kata hati mutiaranya dan pikiran. lanjutin dulu Bang. Kata Memandang mutiaranya tadi. sesuatu dari sudut pandang kebencian itu nggak akan baik. Kalau memandang sesuatu dengan kebencian tadi gimana? Salah terus gitu. Hasilnya tidak akan baik, Mas. Nah, itu. Kalau kita memaparkan, kita menyampaikan sesuai dengan tertulis itu dengan kebencian atau dengan ketulusan? Kayak mana, Mas? Yang saya khawatir Gimana tuh, kita menyampaikan, kita keluarkan dalil sesuai tertulis, tapi salah dipandangnya. Karena ada kedengkian kebencian sehingga kita ini dipandangnya salah, padahal itulah tertulis. Coba aku tanya Mas gini, Mas. Kalau logika Mas berpikir lo, Mas Muslim, jelas. Saya Alif Kenapa bukan Mas Muslim. Korek-korek. Nah, kenapa Mas korek-korek tentang firman Yesus? Itu logikanya kemana? Mau menunjukkan kesalahan gitu. Kan tanya. Kalau orang mau masuk Muslim, mas contohnya kalau semua orang Mas berharap menjadi Muslim, Mas tunjukkan dengan diri Mas gitu, dengan sopan santunmu, bukan Mas itu menarik dengan menyalahkan ayat gitu. Jadi kami memandangnya dari sudut pandang kebencian. Bang Abraham, tadi ada yang menghujat enggak kita? Pertanyaannya pertanyaan sesuai dengan ayat enggak, Bang Abraham? Iya, sesuai. Enggak, ini sebentar coba. Mana sesuai? Abraham Coba, nih, Bang sesuainya Abraham. gimana Mas? Coba. Bang, iya. Sekarang gini, tadi kamu tuh Mas mengatakan roh yang dari Allah itu adalah roh Allah. Nah sekarang nabi-nabi, nah kalian sudah salah pengertian, tetapi mengatakan tidak menghujat. Sementara artinya roh yang ada dalam Yesus itu roh Allah, roh yang ada dalam nabi-nabi, roh yang dari Allah. Jadi di mana kalian bilang kalian nggak menghujat? Aku kayak serasa lagi pacaran, bawaannya salah mulu. Gini, Bang. Sabar ya Bang. Bang Alif ya Bang. Sabar ya Bang. Gue direksin masih ada. Emang gitu bang. Cewek emang gitu bang. Mau sabar. Gue direksin aman itu Jadi tadi. kau menunjukkan, kau bilang kau tidak menghujat dengan cara-caramu seperti ini, tidak intelektual, perasaan berintelektual, tetapi kau tertawakan orang, kau ngajak diskusi. Tapi ketika orang silap kau tertawa. Anak SMA sekalipun tertawa melihat kamu diskusi seperti ini gitu loh. Sebenarnya kau nggak sadar gitu. Kau tidak Bang. sadar kau itu ditertawakan orang gitu Mas. Iya. Oke. Gimana ceritanya coba? Ketawa-ketawa, minta maaf. Lanjut. Coba aku bingung. Aku yang disanggah itu apa ya? Cara berargumen bukan isi argumennya gitu. Padahal argumen yang dikeluarkan itu kan kita mengikuti yang tertulis. Makanya tadi saya bilang Bang Pangeran, diskusi itu saya tidak Gimana memperdebat. Mas bilang tertulis? Waduh. Tadi Mas mengatakan roh yang pada nabi-nabi itu, nabi-nabi tadi, udah jelas kamu salah Mas. Kamu merasa benar. Ada lagi, Roh yang ada ada nabi-nabi lagi, tadi ada adalah roh lagi, Allah ada kamu lagi. bilang. Iya, Sementara ada padahal lagi. tidak seperti itu pengertiannya. Saya Roh nanggap yang dari Allah, tapi kamu bilang kami salah. Kamu bilang kamu itu benar dalilnya, dalilmu salah. Roh yang ada pada nabi itu adalah roh dari Allah. Jelas?
Roh yang ada pada Yesus adalah roh Allah sendiri. Roh Allah ada Kita di bilang hidung kamu aja benar juga, dari Bang. itu. Dalil yang mana kamu benar? Dalil Coba mana yang kalau- kamu benar coba? Ini aja sekarang Merasa gini, benar, apa iya. yang membedakan bang Ingat, bang firman Tuhan jelas mengatakan hati siapa yang keras akan dikeraskan. Kamu jelas. ya betul dalam Al-Quran juga Kalau ada. mencari Juga tahu ada itu. sesuatu. Di Islam ada itu. Kalau mencari tahu, senangin dulu. Kalau kita mau belajar, guru itu harus kita senangin. Coba Bang Pangeran, Tentang gini apa loh. guru Tadi mengajari kamu. Ketika kamu tadi tidak Anda senang dengan bilang, guru itu, ini Bang tidak Pangeran. akan benar. Tadi sebelum saya bawa roh Allah itu, Anda mengatakan apa? Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri atau apa tadi Anda bilang? Coba kita mundur lagi deh. Turun. Yesus Roh Allah adalah sendiri. roh Allah sendiri. Ayatnya mana? Hujan di sini kurang jelas. Ulangi. Yesus Ulangi coba, itu, Mas. iya, Anda punya statement Yesus itu adalah Allah, jalan kebenaran, jalan menuju Allah Bapa. Iya. Yesus itu adalah Allah. Di mana ayatnya? Biar akulah Allah Bapa. Hah, mana ayatnya? Aduh. Akulah Tuhan Allahmu. Yang mana ayatnya? Gini Mas, makanya gini. Tidak Ya, semua orang nanti Kristen masalahnya benar. aku terus yang disalahin. Bukan. Aku ini jarang baca Alkitab. Ya Jadi tidak Allah. tahu ayat. Oh, asumsi. Koreksi Salah. Nanti yang menghujat ini sampean. Nah tadi yang dinarasikan dengan dalil sampean. Coba Mas cari. Gini Kok kan kamu Mas yang kan suka menghujat? baca. Kan Begini kami loh yang Mas. Gini loh Mas. berdasarkan tadi kan berdasarkan dalil yang nyata tertulis di dalam kitab kalian. Pala pangeran nggak pernah baca Biblon. Waduh. Udah Bang Alik tadi menarasikan Begini loh, Mas. dalil-dalil, ternyata Mas Pangeran nggak pernah baca dalilnya. Bagaimana Bang Abraham? Bukan gitu Silakan, Mas. Bang Gini, Abraham. Mas. Saya kan orang Kristen itu kan gereja. Diberikan Iya. kepada kita oleh firman-firman. Makanya. Nah, jadi firman itu ada tertulis dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah Allahmu. Tapi ayat itu tertulis kita nggak tahu di mana gitu, nggak hafal kita gitu. Makanya aku heran, Mas pada ini aku berdoa semoga diterima Tuhan lah. Karena Mas Amin. ini sering-sering baca Alkitab, korek-korek Tolong apa. ya. Aku berdoa kebaikan lah buat kita semua, ya kan. Apa butuh memang bantuan, Bang? Cariin gitu, Semoga Bang. memang bukan. Nanti kalau kita mau berdoa masing-masing, tanya gini aja, ucapkan aja kepada diri sendiri dengan iman yang benar, dengan doa permintaan yang benar. Bilang aja gini Mas, Tuhan yang benar, tunjukkanlah dirimu siapa yang sebenarnya. Itu aja. Tapi tanya hatimu, jangan untuk mau olok-olok, jangan untuk mau dilihat orang. Tuhan Jangan nggak akan dengar. Bang. Aduh Bang, nggak usah. Bang, kalau main ke sendiri nanti bisikan setan datang Bang. Nah bahaya, iblis itu suka mencobai manusia Bang. Jangankan Sama kita, kalian Yesus itu, Bang. aja Kalau dicobai kalian berdoa, iblis. iblis itu nggak akan datang Bang. Yesus nggak Makanya. berdoa berarti. Iya. Pas berdoa mau datang iblis, sama kami nggak mungkin lah. Yesus kan bilang ketika ditanya oleh ahli-ahli Taurat bahwa Tuhan itu, Berhati-hati. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu kata Yesus. Lah ngapain kita pusing-pusing? Suruh bertanya pada diri sendiri tidak pakai kitab. Nanti malah datang bisikan setan, gitu loh. Terus Bang Ali, kedua, Yesus bilang bahwa manusia akan selamat itu di dalam kehidupan yang abadi. Dia itu hanya mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Pangeran aku bantu ya Pangeran ya. Pangeran aku bantu. Mereka di sini banyak Pangeran aku bantu. Di Matius 7 ayat 21 22 itu. Oke. Itu Bang Pangeran. Bantu Kak Nora aja. Aku bantu.
Matius 7 ayat 21-22. Di situ Yesus Tuhan loh. Bang Pangeran, aku cuma bisa bantu ayat yang 1 Korintus, Bang Pangeran. Aduh. Itu ajanya. Oke, coba baca Kak, Mbak. Oh, jadi cheerleader sih Kak Nora. Kak Nora jadi cheerleader. Oten bodoh Assalamualaikum karena warahmatullahi pengikut wabarakatuh. Kristus. Itu yang saya tahu, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga itu. Ya, silakan gitu Bang Pangeran. Ya, kita dari tadi diskusi kita kan nggak pakai asumsi. Setiap argumentasi yang kita keluarkan, setiap statement yang kita keluarkan itu, Mas. Kalian ini salah menanggapin kami. Kami bukan berasumsi. Asumsi itu Aduh. tahu nggak arti asumsi itu? sebentar Pak, boleh Coba nggak saya masalah selesai asumsi, bicaranya? tahu nggak Mungkin 30 detik lagi. Boleh nggak saya selesaikan? Bukan. Kita Kalian diskusi. sering bilang kami asumsi, kami Aduh. nggak asumsi. Yang bilang Bapak asumsi siapa? Saya tidak bilang Bapak itu berasumsi. Saya itu cuman lagi menuduh sedikit bahwa yang namanya Pak Pangeran itu sedang berasumsi, bukan Bapak. Dengerin dulu Pak. Gini loh Pak, yang saya paparkan itu, yang saya sampaikan itu adalah tertulis di kitab Anda. Itu loh. Kalau Anda tidak sepakat, nah berarti perlu penjelasan. Kenapa tidak sepakat dengan yang tertulis? Jangan pakai Disinilah asumsi nampak gitu loh. kamu itu sebenarnya otakmu setan, keras kepala Mas. Tadi sudah aku bilang, kamu sudah salah. Kamu mengatakan tadi nabi-nabi itu adalah roh. Sudah salah, kamu mengatakan benar lagi coba. Yang bilang Coba. nabi-nabi roh itu siapa? Ya. Kalau nggak ngaku nggak apa-apa. Kalau kamu tadi bilang tidak, ya udah. Enggak Oke. ngaku saya. Karena nabi-nabi bukan roh. Udah. Manusia Yang nabi itu. menonton 157 orang. Saya saksi Inilah loh. kelakuannya. Dibilang nggak Nah, kayak gitu. Iya. Saya saksi, saya satu Jadi apa saksi, tadi saya dibilang, satu Pak? saksi. Iya, saya Dia juga saksi. bilang kalau Nabi Kalau itu Mbak saksinya apa dia mempunyai bilang tadi, roh. Diberi roh Allah Bukan nabi gitu, itu roh. dianugerahi. Tapi kalian tapi kalian menuduh tadi roh Allah itu sama seperti roh Nabi. Roh Yesus itu sama Bukan gini Pak, tolonglah kita itu santai kok ngobrol. Pertama tadi pembahasan begini. Ini yang belum Bapak, yang dari ini ada 2 poin di sini ya. Pertama mengenai pemilik kuasa dan yang diberi kuasa. Pemahaman Bapak tidak sesuai dengan kitab tertulis, itu dulu poinnya. Kedua, tadi Anda mengatakan bahwa Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Kan gitu. Saya tanya ayatnya mana? Kagak ada. Nah, kalau para penyampai Kamu firman, sudah menipu dirimu sendiri. Kasihan lo anakmu nanti kau ajari gitu. Yang dibaca kitabmu kok menipu sih? Kasihan aku. Kau itu dilihat anak-anakmu begitu. Kamu bukan itu ngomongnya tadi. Bisa memberi Kenapa kamu tanggapan bilang sedikit? Yesus itu? Kenapa kamu bilang Yesus itu? Silakan Bang bilang Abraham. tadi begitu. Silakan. Hah? Nggak, tunggu Bang Abraham sebentar. Kenapa kamu bilang Yesus itu Tuhan? Karena roh Allah itu sendiri yang turun. Datang kamu bilang tadi. Ya nabi-nabi pun rohnya roh Allah, diturunkan Allah. Nah, kamu mau mengatakan itu serupa roh Baca lagi, roh baca Yesus lagi. sama roh Nabi. Bapak Tapi kamu punya ngelak. Iya, Kasihan Bapak aku dalilnya lihat kau mana? mengajari anakmu begitu. Kok dalilnya mana? Iya, statement Anda dalilnya mana? Kasihan aku lihat anakmu nanti besar jadi gimana. Gitu. Tanamkan saja yang benar. Iya Pak Amir. Kasihan aku tahu. Bang Pangeran. Ngeri aku. Bang Pangeran. Kita suka lempar Waktu batu anak sembunyi saya, tangan loh. tunggu Pangeran dengar ya. Anak saya itu bertanya, "Mak, emangnya Yesus itu Nabi Isa itu Tuhan?" "Enggak, Nak. Tapi kok dibilang orang Kristen Tuhan? Bodoh ya, Mak ya. Masa kok manusia jadi Tuhan?" Itu malahan. Nah kalau kami gini, nggak boleh gitu Nak. Kalau kau benar nggak boleh, itu kepercayaan mereka Nak. Mana lebih bagus daripada mulutmu bilang bodoh. Kau ajari anakmu mengatakan Enggak. bodoh sama orang tua. Nah itulah Pak Amir, Mereka anggotamu. tuh bodoh, Nak. Mereka menuhankan manusia. Bodoh mereka tuh, Inilah Nak. Pak Amir. Betul. Inilah Pak Amir. Kami kalau ditanya anak kami, Enggak. kenapa begitu? Biarin aja, itu kepercayaannya.
Oh, nggak bisa. Saya harus ngajar Oh. benar. Jangan dibiarkan. Jadi Jangan. begitulah dasarmu Jangan. hidup. Dasarmu hidup begitu. Kamu memang Enggak. diajari dari Dasar hidup saya ajaranmu memberitakan mungkin begitu. kebenaran dengan kejujuran. Dasar hidup saya memberitakan kebenaran dengan kejujuran. Bukan seperti si Paulus. Paulus tuh mengatakan kebohongan terus. Ya, biar tahu. Oke, itu menurutmu, menurut dasarmu Dah, mengatakan diam. kejujuran Bang dengan Abraham, ayo tingkah silakan laku, Bang perilaku, Abraham. sopan Nanti santunmu. nanti Bukan nanti kau dia dari tadi malah. ngoceh terus. Kau Ya, Bang menuduh- Abraham, membilang silakan Bang orang- Abraham. membilang Saya lagi makan ini benar-benar. mengumpulkan tenaga ini buat Tapi dia ini, kamu- buat dia ini. Buat Tapi dia nih. kamu Yang mengajarkan orang mengaku padahal mengolok-olok dia sendiri yang bodoh, anak-anak menuhankan suci, menuhankan suci, coba kau ajari begitu, kasihan. Allah suci. Ya, Ya, saya ajarin lah. Enggak, salah Saya nak. cuma mau, Kau ajari anakmu Salah, Nak. mengatakan sama Mereka tuh manusia salah. bodoh. saya cuma mau Halo, membeli- Itu kau kau bilang. bodoh. Bodoh, tadi kau bilang bodoh, sekarang salah. Ini kau berbeli-beli, ini ditonton 152 orang. Udah, Mukamu Pak nampak. Pangeran, kembali Kau lagi, udah. Ya. 152 orang. Kau itu ini tengok itu hati-hati. Pak Ini Pangeran, orang udah tunjukkan bahwa Anda itu memang benar-benar mengajarkan ajaran yang kasih itu. bodoh. Orang itu bodoh katanya. Coba diajarkan anaknya Bang. begitu, coba bayangkanlah Pak Amir. Bayangkan Pak Amir, ha? Diajarkan Iya, anak tampar sedih. pipi kiri, kasih pipi kanan, Menanamkan Pak. Udah kebencian. selesai. Udah. Itu tapping. Pangeran, tapping di bawah. Nah, Udahlah, turunkan Pangeran. Nggak nyambung tuh, nggak nyambung itu. memang kalau kegiatan yang terorganisir, Nggak nyambung, nggak nyambung, nggak kegiatan nyambung. kalian ini kan sudah Udah, Bang terorganisir Abraham. ini. Jadi kami random. Bang Abraham, Kalian Bang tergora- Abraham. Kalian Udah. terorganisir saja Jangan, Bang kelakuannya. Kalian kacau balau, loh. Pangeran, Kacau Pangeran, balau. ganti. Biar Kami ganti, random biar ganti saja. dulu. Ya, saya Pangeran, mau beri biar ganti tanggapan teman sedikit. satunya Bang Abraham nih, mau jelasin. Silakan Bang Ah. Abraham. Saya Kamu dari diam dulu ya, Pangeran, Kristen ya. juga. Iya, saya dari Kristen juga. Mungkin sejalan dengan Pangeran. Yang saya mau tanggapi adalah ini cara menjawab pertanyaan dengan jawaban memang tidak nyambung. Saran saya bagi teman seiman saya Pangeran, kalau memang kita tidak bisa menjawab, kita terus terang saja. Mungkin itu belum kapasitas saya untuk ini. Untuk memberi suatu jawaban, sehingga di saat kita tidak mampu memberi jawaban kita tidak diterima orang, itu sehingga kita terpancing emosi. Betul Ah, yang- sekali. yang begini dipertanyakan yang harus tadi itu dipakai. kan- Yang dipertanyakan tadi itu saya lihat topiknya, saya ikuti dari tadi itu masalah penyerahan kuasa, bahwa Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Dari kalangan Muslim yang pertanyakan itu, esensi yang dilihat di dalam itu adalah masalah ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Berarti Yesus hanya sebagai penerima. Itu kan pandangannya seperti itu. Itu memang betul bahwa Yesus menerima kuasa. Jadi cara Kristen memandang arti daripada itu bahwa segala kuasa diserahkan kepadaku, artinya hakikat Allah itu sudah menyatakan, sudah memberikan kuasa, menjalankan kuasanya, eksekusinya melalui Yesus Kristus. Karena Allah yang dimaksud Yesus Kristus itu Allah yang tidak kelihatan. Sekarang Allah itu menyatakan diri untuk menjalankan perintahnya melalui Yesus Kristus. Itu maksudnya. Sebab tidak mungkin Allah kalau dikatakan, kalau kita mengikuti pemikiran kalangan Muslim bahwa Yesus menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah berarti bahwa Allah sudah tidak punya kuasa lagi? Sudah ada di tangan Yesus Kristus. Ini segala kuasa di surga dan di bumi loh. Mas pernah Itu dengar kan nggak Yesus berubah menjadi di api? ayat-ayat sebelumnya, Ayat- Yesus pun Mas mengatakan bahwa pernah nggak Bapa tidak mendengar menghakimi, Yesus pernah melainkan Jangan telah menjadi menyerahkan dipotong, jangan penghakiman kepada anak. dipotong. Lanjut. Jadi penyerahan kuasa ini jangan dilihat secara langsung, secara literal, bahwa jangan kita menilai secara terbatas bahwa ada yang memberi dan ada yang menerima. Ini adalah bahasa ilahi. Jadi ayat-ayat sebelumnya Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi melainkan telah menyerahkan penghakiman kepada anak. Jadi anak berkuasa membangkitkan.
semua orang yang datang kepada Yesus ditarik oleh Bapa dan Yesus yang membangkitkan pada akhir zaman. Sama dengan di ayat yang tadi. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Oke lah, kalau kita ikuti Yesus diberi kuasa, tetapi berarti Yesus sekarang memegang kuasa di sorga dan di bumi. Ini di sorga dan di bumi, berarti kalau dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi, berarti dia adalah Tuhan. Nah, karena Tuhan itu artinya penguasa, pemilik. Nah, ini kuasa yang diserahkan kepada Yesus. Kalau kalian percaya, oke lah, dia menerima kuasa. Tapi kuasa yang diterima itu adalah memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa di sorga dan di bumi diserahkan kepada aku. Bagaimana kalian menanggapi pemberian kuasa itu? Apakah kalian percaya bahwa betul-betul segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus? Oke, Itu yang mungkin kita gini, lihat. ya Pak Artinya, Abraham. Kok kalian, aku curiga gini Mas Abraham ini gini Mas, seandainya Mas Abraham meninggal, Mas Abraham ini siapanya? Di mana sekarang? Meninggal Mas Abraham sekarang di mana? Di tanah apa? Di Taman Eden? iya itu Tertuju kan kepada sudah bangkaimu apa rohmu? Makanya roh Allah itu adalah yang di dalam Yesus, sehingga Yesus memiliki sepenuhnya kuasa yang benar-benar Allah, karena tertuju rohnya bukan tubuhnya. Kalau Mas meninggal, Mas Abraham meninggal lah, Mas Abraham di mana? Di tanah gitu kan, menuju ke rohmu, bukan dirimu, bukan tubuhmu yang hina ini, bukan tubuh kita yang hina ini. Makanya kita bicara tadi jelas. masalah penyerahan kuasa dulu yang kita perjelas. Apa artinya itu? Iya betul. Jadi jangan kita memperlebar ini sesama ini yang saya lihat. Saya sering mengamati rom-rom Aku ini. curiga Mas Selalu Abraham tidak ini nggak Kristen. korelasi jawaban dengan pertanyaan. Aduh, nggak boleh berpikir negatif boleh. itulah Pak Pangeran. Dia udah jelaskan itu, meyakini itu dia orang Kristen. Saya dengan Pak Pangeran, kita kan sesama Kristen ya. Saya melihat di sini Pak Pangeran itu memaksakan diri menjawab di luar ini sesuatu yang artinya belum dikuasai betul. Ya, lebih baik kita berterus terang mengatakan bahwa mungkin saya belum punya kapasitas untuk menjawab itu sepenuhnya, daripada memaksakan diri terjadi jawaban yang salah, akhirnya kita menjadi bahan tertawaan. Pak Gini loh, Abraham, Mas. maaf Pak Abraham. Gini loh, Mas. Bisa Bukan bertanya begitu. Pak Abraham? Wajar mereka menertawakan kita. Gini Mas, begitu hebatnya cuman Alkitab yang diartikan bahasa seluruh dunia. Masa Mas nggak tahu mengartikan kalimat itu? Masa Mas nggak bisa Alkitab mengartikan? yang dia Salah, kontradiksinya. mau benar, itu menurut Pak mereka. Abraham, sebentar boleh Pak Abraham? Cek. Iya. Katanya tadi Yesus sudah diberi kuasa di bumi dan di langit gitu ya? Iya, menurut Injil yang dibaca tadi itu kan segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada Sementara kan Yesus berkata, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Di mana kuasanya tuh Pak? Nah, makanya kita melihat ayat itu di saat Yesus berkata begitu dalam kapasitas sebagai manusia, karena Alkitab mencatat itu bukan cuma satu ayat. Di dalam ayat yang sama, Yesus dinyatakan sebagai Allah yang menjadi manusia. Namun di ayat yang lain, dia betul-betul menjadi manusia dalam suatu misi. Tidak mungkin dia menjadi manusia yang tidak percaya kepada Allah. Ayatnya di mana Pak? Coba. Saya tidak menghafal ayat, tetapi saya tidak menghafal ayat karena saya tidak ini. Kau ngomong dulu kok pengakuan iman percaya. Kalau kau Kristen, kau berdoa dulu. Astagfirullah. Gilanya nih orang. Kok gila? Kenapa nggak curiga? Saya Kau menjelaskan kalau nggak dibantah. ditanya, Ini jangan menjelaskan dibantah. waktu kau ngomong itu Abang Abraham tuh nggak ada Jangan. nyela kau ya. Tapi Jangan. sekarang giliran dia yang ditanya, kok diam aja. Aku Pak Amir curiga mute dia tuh. kalian ini- Gitu. Kalian ini terorganisir. Bang Pangeran nggak bawa data. Bang Pangeran mau ngapain? Saya orang Datanya Kristen. jelas. Coba ngomong pengakuan iman rasuli, Mbak Abraham. Coba. Pangeran, Semua orang Kristen kalau tahu nangis itu, coba. merengek jangan di sini. Jangan merengek. Menyamar, bukan merengek, menyamar. Jangan menyamar awak. Katanya jangan suka berpikir negatif jadi orang itu. Pangeran. Tadi Anda udah Pangeran nasihat.
Pangeran, Tadi lihat saya akun dengar, ini. saya dengar Ini dia akun bilang saya dia sama bilang dengan nggak boleh. sama dengan Ya, di Facebook. Jadi sama saya tidak mungkin mau berbohong. Saya orang Kristen asli. Iya iya Pak. Yakin? Benar. Jadi Astagfirullah. di dalam saya kan banyak mengeluarkan makan pernyataan. ada ini, beda Saya dua. tidak, saya tadi mengeluarkan Benar. pernyataan bukan menyerang pangeran, tapi memberi saran bahwa kalau kita menjawab suatu pertanyaan, jika memang kita tidak Kamu mampu, aja tadi jangan Pak dipaksakan. Abraham, ayat sana ayat sini. Kau sudah selip tadi ngomong. Kalian sudah kau bilang Dalam tadi. hal apa? Kalau kalian percaya, kau sudah bilang tadi itu. Jadi kalian ini bodoh tadi pasal yang ini? pintar. Saya selip apa tadi? Kalian udah Dalam selip. hal apa? Kau bilang, Iya. kalau kalian percaya, kau sudah mengatakan kalian bukan kita. Kau sudah selip tadi. Loh, ini kan Jangan saya bicara bersandiwara. dengan saya bersama dengan Anda, mewakili Anda bicara dengan apologetis Muslim di dalam room ini. Waduh, Nah, tadi bagaimana? kau bicara denganku menanggapi aku. Kok kau bilang bagaimana? Saya menanggapi pertama. jawabanku, mengatakan Kan kalau langsung. kalian percaya bahwa Yesus itu diberikan kuasa di surga dan di bumi, kau sudah mengatakan kalian loh. Itu Kau bahasa sudah saya kepada mengatakan apologetis kalian. Muslim yang ada dalam room ini. Artinya kan mengatakan itu sama bisa mereka langsung begini, dibagi. kalau kalian percaya, kau mengatakan kalau kalian percaya kepada orang Muslim, kau sinting apa-apa. Coba kau mengatakan kau seorang Kristen, kau mengatakan kepada seorang Ngeri kali Muslim, muncungnya ini. kalian, Iya. kalau kalian Pangeran, masa Pangeran, kau mengatakan seperti itu kau? Pangeran, saya ini orang teologi ya, tapi tidak terlalu berani untuk masuk di dalam room perdebatan karena saya sendiri masih merasa kurang. Anda itu belum tahu Kalau- apa-apa sudah Kalau berani. orang teologi Mau gini mengajukan loh, tadi pertanyaan kau- dengan ini Nah. menjawab secara amburadul Kau lah, ini sudah mempermalukan mengatakan. Kristen. Kau tadi Saya mengatakan nonton gini, ya, kau tapi jelaskan saya tidak tadi. ini. Kau tadi kan menjelaskan kepadaku bahwa Iya. Yesus itu ada kuasa dan di bumi dan di surga. Nah, lalu kau mengatakan kalau kalian percaya Yesus itu diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kau ngomong sama siapa? Sama orang kita Muslim Sama kau ngomong apologet begitu. Muslim yang ada dalam room ini. Itu kan saya memperjelas arti dari ayat itu karena Anda apologet tidak Muslim mampu yang ada menjelaskan di tadi. room ini? Lah, Kau ini kan ngomong kok tadinya kalian saya lihat percaya kamu sama sendiri orang dan Muslim. Kristen dalam room Sementara ini, kamu sendiri. tanggapanku Saya yang- masuk untuk membantu kamu. Ayo, pantasan. Sesama Bantu. Kristen saja kamu tidak nyambung ini. Ngomong apa lagi mau masuk ke apologet di ini, di room Muslim. Aduh. Karena kau tadi Abraham, kau sudah mengatakan jelas, kau udah selip, kau lupa diri tadi. Kalau kalian percaya bahwa Yesus itu ada kuasa di surga dan di bumi, kau ngomong sama siapa itu? Bahasa Kau ngomong itu sama siapa, artinya coba? tertuju. Bahasa itu untuk didengar Kepada- apologet Muslim yang ada dalam sini. Tadi dia Yang penjelasannya pilih tidak kan benar. jawaban Ini kamu. gimana dia? Kau mengatakan sama mereka Masa kalau kalian saya- percaya, gitu. Masa masuk akal Kalau saya kalian mau percaya, menyerang kau kamu mengatakan secara gitu. iman? Enggak, kalau kau tadi sudah mengatakan kalau kalian percaya, kau mengatakan itu sama orang Muslim. Udah jelas-jelas mereka nggak percaya, tapi kau katakan itu. Kau ini penipu semua. Begini Bang Madu, begini Jelas kau kronologinya ketangkap. gini Bang Madu, gini. Gimana Sat? Pak Pangeran sebenarnya tadi terlalu itu kan bodoh Pak. kalian ini gitu loh. Waduh. Maksudnya, terlalu bodoh gitu loh. Trik-trik Tadi apa ini? Ini Pak macam Abraham. apa? Indosiar. Pak Abraham itu tadi akan menanggapi statement atau jawaban yang dikeluarkan oleh pihak Muslim. Tapi sebelum masuk ke poin, dia sedikit kepada orang yang seiman dengan Pak Abraham, yaitu Pak Pangeran, bahwa sebaiknya dalam hal menjawab itu jangan dipaksakan. Apa maksud seiman seiman dengan Pak Pangeran, Pak Amir? Maksud gimana? Ya. Nah, lalu dia menanggapi apa yang tadi saya jawab. Karena ayatnya tertulis Kalau kalian jelas ingin bahwa orang simpatik sama Islam, kelakuanmu bagusin, jangan nipu-nipu, jangan begini-begini. Apa ya? Gak ada yang Ini klaim nipu. Abraham mengaku-ngaku Kristen, tapi coba kau ngomong Abraham pengakuan iman Rasuli, Periksa. kau tahu? Sedikit aja. aduh, Ya. ngomong Sedikit saja belum saja, selesai. oke. Oke, saya jawab dulu. Saya ikuti kemauan. Saya sudah seperti anak-anak saja mengikuti kemauan. Biarkan aja Tuhan. Ustaz Ali. Aku percaya Ya, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan selanjutnya. Dan periksa akun saya. Ini akun saya sama dengan Facebook. Abraham Pelabiran, itu jelas di situ. Tidak ada Oke. pakai nomor. Oke. Percaya Mas ya. Mas, Oke.
Oke. Jelas di situ Sebentar, status saya sebentar, di situ. sebentar. Satu lagi. Coba kau berdoa Bapa kami. Tanpa skip, langsung. Belum ada lagi. Kamu itu seperti Coba langsung menganggap ngomong. saya anak-anak. Saya ini orang teologi ya. Kau Nggak mau usah. baca, Nggak kau usah, mau Bang baca Abraham. Google. Nggak usah. Kau Nih, pikir gila ini. bodoh-bodoh Lebih orang. baik saya tuh Gila turun ini. di Sekarang situ. juga Saya kau jadi baca. kayak orang gila di sini. Kau bacakan sekarang juga doa Bapa kami. Nah, Tuh, ini apa kerjaan kalian nih? Enggak. saudaramu saja maling Emang sama kau. Bang Pangeran dari tadi ini bawa data apa? Iya. Abang Saudaramu Abraham aja ini cuma malu sama membantu kau. aja, Bang Pangeran gitu. Bang Pangeran dari Kupingmu tadi peka. ngomong nggak bawa data. Kau kupingmu peka. Tadi dia mengatakan, dia membilang tadi sama orang Muslim dia ngomong gini. Bayangkan, kalau kalian percaya Yesus itu ada Dia meluruskan kuasa di surga jawabanmu dan yang di nggak bumi. pakai dalil. Intinya itu karena kamu Dia mengatakan sudah kalau ngakui kalian bahwa percaya kamu sama itu orang nggak Islam. pernah Coba. baca Hah? blog. Kan udah selip dia ngomong itu. Malah kamu yang tak salahkan. Nah, Karena ini. apa? Dari tadi kamu bicara tapi nggak bawa dalil. Kamu ngakui sendiri bahwa kamu tidak pernah baca di blog. Bener nggak saudara-saudara yang di sini? Saya nggak. Iya, nggak betul. Dan berdebat itu sama sini sudah ya. ketahuan. Dia Kau ini dibantu sama dia. Kami Jujur dibantu. Begini kalian. Iya, nggak mau dibantu malah. Saudaramu saja malu sama kau pangeran. Bukan menurut kamu, menurut kebohongan, kekerasan, kebodohanmu semua itu. Itu Ih, kan hanya kalian yang tahu itu. kan abang bawa data. Kau Nyatakan kalau kita itu pintar. bohong. Bajingan. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni pangeran Seperti kami yang juga berdosa mengampuni kepada orang kami. kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi Bawa bebaskan kami ke kami dalam dari yang jahat. pencobaan. Sebab engkaulah Daripada Raja yang yang mulia jahat. dan berkuasa. Gitu aja lu tes lo, gue yang muslim aja bisa. Kurang ajar kau sama saudaranya sendiri curiga. Kok Menghakimi, emang kau kira dirimu Yesus apa? Halo, salam Rabi. Ini macam film-film Indosiar itu kalian, skenario ya kan? Kalian pikir kayak Kalian lu sama saudaramu aja kau berbuat jahat. Sama saudaramu aja kau berbuat jahat, apalagi sama kami yang orang Islam. Ya, baru main minoritas aja sombong sekali kau. Kasar kau. Kata-katamu kasar kau. Mayoritas kau mau Katanya apa? ajaran Mau apa kasih. kau? Ternyata Bebas, ajaran kau pilih kasih mana? kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Beginilah nih, bagaimana Yesus bisa bangga sama kau. Saudara kau hakimi, Kami kau manusia. maki-maki, kau Manusia yang uji-uji penuh suruh dengan doa dosa. Bapa kami. Jadi Aku kamu pun bisa lebih juga lancar marah. doanya daripada kau. Jangan kalian mengapa membuat firman kalau marah orang Kristen katanya nggak boleh marah. Kami manusia, jelas kami manusia yang bergelimang Ya nggak boleh, bisa saja nggak marah. boleh. Kepada Kok nggak musuhmu aja engkau harus mendoakan dan memberkati. Engkau saudaramu Kau kenapa sendiri nggak kau kawin aja kau hakimi terus? seperti itu. Coba. Tapi disuruh Kurang kawin terus, kau ajar nggak lu. kawin aja kau terus. Kau nggak kawin Siapa aja kau Yesus? terus. Oh Yesus Karena kau tuh kawin terus. manusia. Siapa istrinya Karena Yesus? kau tuh Kurang manusia, ajar nggak kau mampu, menghujat-hujat kan Yesus, gitu. dibilang Yesus menikah. Makanya kau Kurang jangan ajar bodoh. kau. Kalian ini apa kerjaan kalian coba? Dia lagi mempraktekkan Heran aku nih. ajaran Paulus nih. Ajaran Mau kau kasih bilang gak gitu. mempraktikkan Korintus ajaran 4 nomor Paulus. 10 lagi Mau lagi kalian- dipraktekkan pangeran nih. Bos, Tuhan saja marah loh. Tuhan saja menghukum. Jadi jangan katakan orang tidak bisa marah, orang tidak bisa seakan-akan tidak bisa menghukum. Tuhan saja marah, jelas. Allah Menghukum saja siapa? menghukum. Menghukum manusia berdosa, masuk neraka kau kalau Menghukum berdosa. siapa, Pangeran? Menghukum nggak Allah? Menghukum manusia berdosa, masuk neraka. Kalau berdosa ya masuk Masa kalian neraka. berharap manusia tidak berdosa? Yang Makanya otakmu itu buka pikiran kau luas, jangan beku gitu. Makanya kau jangan tujuan banyak kau bertanya makan untuk mengolok-olok. lemak babi. Urat-urat ke otakmu Enak lah, tuh bodoh. tersumbat otak babi. Untunglah kalian tuh nggak makan babi, kalau nggak mahal babi. Selamat malam host, selamat malam semuanya. Selamat malam Orang Salomo makan yang babi, baik. babi. Ini coba tolong saudaranya nih. Sudah naik. Saudaranya diajarin ajaran kasih lah. Kita jadi enak diskusinya.
Kabur ya. Lari juga. Iya, selamat datang Bang Salomo. Silakan, aku standby. Iya. Iya. Pergi pula si pangeran itu. Pak Salomo. Malam Pak semuanya. Silakan. Iya. Lu mau nanti mau? Tadi mana tadi? Hilang Kabur Pak. dia. Kabur Pak Didi. Panitia surga turun tangan malah pergi. Mm-mm. Ada Ini- itu obat, butrek, panadol. Ini baru nih Kristen yang baik, tapi oknum Kristen. Kategorinya Kristen Balelo. Masa Yesus diganti namanya jadi Brad Pitt? Kan kurang ajar ini, kebangetan. Sopir gerobak. Dia nggak tahu tuh, Kak Nora cengar-cengir doang. Tahu nggak supir pedati bahasa Jogjanya apa? Bahasa Jawanya orang-orang di Jogja paham itu. Tahu nggak artinya supir pedati? Tadi dia marahin aku, memaki-maki aku, dasar supir gerobak katanya. Tahu nggak bahasa Jawanya? Apa Pak? Monggol. Itu yang aku maki-maki kemarin, dasar buah. Sopir gerobak. Udah lanjut tuh Pak Lanjut. Mas Didit, ada Bang Salomo tuh, disambut dulu dong. Aku standby, udah kebanyakan ngomong. Salam sejahtera buat semuanya. Gimana tadi ada pertanyaan yang belum dijawab apa? Saya jawabnya. Tadi kurang ajar itu si pangeran. Masa aku disuruh tes baca doa Bapak kami katanya. Untung masih lancar. Pangeran nggak ada yang ngekick ya, jangan bilang gitu, maaf. Ya, itu tadi lagu Bapak Kami Filipina Mada Bakti nomor 144 yang You are- dinyanyikan Ustaz Unggul. You are genius sometimes. Yo, aslinya pinter ya, Pak. Ya. Tadi dikatakan Allah adalah roh ya. Apa piye itu? Nggak tahu, aku datang telat itu sama siapa tadi? Sama Ustadz Alif ya. Ustadz Alif. Ustadz Alif, monggo Ustadz Alif. Gimana Ustaz Bukan. Alif, Pak? Enggak, Dengerin ya, kalau saya ngikutin. Saya tidak sedang ini. Yang saya cuma ketika kawan Kristen punya statement itu landasannya dari mana, kan gitu. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus adalah roh Allah itu sendiri, itu dari mana ayatnya? Apakah yang menerima roh Allah itu hanya Yesus? Kan jadi ke sana pembahasannya. Oh ya. Oke. Ya kalau Allah itu roh mungkin bisa dilihat di Yohanes 4 apa ya? 4:24 apa ya? Kalau nggak salah lu ya. Yesusnya, Pak. Yesusnya. Ya begini Pak, kalau saya artinya begini Pak. Memahami Yesus sebagai Tuhan itu adalah identifikasi lama Pak. Tidak bisa hanya bersandar pada satu ayat. Contoh, saya percaya bahwa Tuhan itu yang memberi hidup. Saya percaya itu. Kan begitu Pak. Nah, untuk mengkonfirmasi itu makanya saya melihat salah satu ayat di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Mas, Ngomong apa nih? aku wis ketok pinter dong toh. Iya loh, pintar. Sering guling-gulingkan babi kan juga pintar. Nah. Yohanes 11 piro nomornya? 25. Ya, monggo Pak, lanjut Pak. Nah, saya nggak bawa Alkitab ya Pak. Di 11:25. Nah, bukan Pak Didit. Apa Pak Didit? Yohanes 11 nomor 25. Ini ada Pak Salomo, no. Pak Rambe, no. Pak Salomo bantu Pak. Pak Salomo. Iya, maksudnya Lanjut aja, saya jebak aja dulu. isi dari Yohanes 11:25 itu apa gitu? Nah,
Isinya saya nggak hafal detail, tapi intinya adalah akulah Yesus ya yang memberi hidup. Oleh karena itu, Aku udah payah-payah ngomong masih di mute. Yohanes 11 nomor 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Monggo. nah itu jadi salah satunya itu Tuhan Yesus itu memberi hidup. Artinya, saya yakin bahwa dia bukan manusia biasa. Begitu ya. Yohanes 11 ayat 25. Ada juga bahwa Yesus di mata saya punya otoritas khusus. Bukan hanya sebagai manusia biasa. Bisa dilihat di Yohanes berapa ya? Yohanes 10, 17, 18. Dibantu baca atau tunggu. Alkitabku palsu. Yohanes 10 ayat piro Pak? 17, 18. 17 bantu Pak. Yuk. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sorry. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku ulang ya, biar nggak kepotong. 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Monggo. Jadi dia berkuasa memberikan nyawanya. Otoritas khusus itu luar biasa itu. Nah aku nggak bisa ya. Tapi kalau Yesus bisa. Artinya memahami Yesus itu harus mengidentifikasi dari ayat-ayat yang lain, dari ayat-ayat yang terkoneksi. Itu kalau saya. Tapi tadi katanya ada orang yang teologi yang nggak tahu saya. Itu kalau pendapat saya. Begitu Ustaz Alif. Ini memberikannya kepada siapa? Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikannya kepada siapa? Memberikan nyawanya kepada Bapa kan? Berarti ada dua Tuhan. Yesus Tuhan, tapi memberikan nyawanya kepada Allah Bapa. Ada dua Tuhan dong. Nah begini, jangan dilihat banyaknya oknum, tapi kita lihat otoritas Yesus. Ngediono manusia sing bisa mencabut nyawanya sendiri terus mengambilnya lagi. Itu yang bisa cuma Pak Amir itu kan. Kalau memberikan nyawa berarti bunuh diri dong. Ya, orang memberikan nyawa bunuh diri berarti enggak? Nah, tapi apakah dia bisa mengambilnya lagi setelah bunuh diri? Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Jadi dia memberikan nyawanya kan bunuh diri. Ini mohon maaf kalau salah, mohon pencerahannya ya. Kalau memberikan nyawa itu kan bunuh diri. Lalu bangkitnya dibangkitkan, ayo. Nah, kalau dia bunuh diri, kira-kira dia bisa mengambil nyawanya lagi nggak? Di situ dikatakan apa? Bertentangan. Saat bangkit dia nggak ngambil nyawanya sendiri, tapi dibangkitkan. Tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Di ayat berikutnya coba dilihat. Itu yang sangat ngerti loh. Bapaknya. Satu-satu coba. Pak panitia. Udah aman, udah jadi panitia surga. Pak Didit, Pak Ustaz. Faktanya Yesus itu bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Kalau dalam teks Alkitab, dia bahasanya dibangkitkan. Setahu saya loh. Kalau dibangkitkan berarti ada oknum yang membangkitkan. Nah, inilah masalahnya begini kan, sering saya katakan ya. Jadi untuk memahami Kristen, waduh sok pinter aku.
itu kita harus melepaskan logika administratif dan mekanis. Bahwa memandang ketuhanan Kristen itu tidak dilihat keberapaan Tuhannya, tidak dilihat logika mekanisnya. Itu kalau saya loh. Gak mudeng aku, blas. Nah, makanya kan sering saya bilang, Tuhan saya berapa? 11. Kalau kurang banyak 60. Kurang banyak lagi tuh 75. Gini Pak Didit, ketika di dalam ayatnya tertulis misal Tuhan telah membangkitkan Yesus itu, dipahaminya bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Itu tertulisnya kan dibangkitkan. Loh, kan tadi sudah saya bacakan, biar cepat selesai. Nah, begini Tan, jadi Yesus punya kuasa untuk mengambilnya sendiri. Nah, pengertiannya dibangkitkan atau bangkit sendiri itu bebas. Kalau saya mengertinya dia bangkit sendiri, dia mengambil nyamannya sendiri, dia punya inisiatif untuk bangkit sendiri, kan begitu. Nggak boleh, nggak ada dalilnya itu. Ustadz Alif, aku pakai dalil. Mas Didi pena EDW tanpa dalil. Itu bodoh-bodoh. Kualitas pemikiran kita kan berbeda, Pak. Jangan bilang begitu. Karena berinteraksi sama manusia, makanya katanya bahasanya dibangkitkan. Nah, kalau sebenarnya yang kami imani karena dia Allah, karena di dalam Yesus ada roh Allah, dia bangkit sendiri. Ini siapa ini? Pak Salomo. Pangeran. Bukan saya nggak ada ngomong, belum ngomong, saya nyimak. Pangeran. Roh Kudus berarti. Pangeran, ayo dong yang tertib. Tunggu giliran. Aku ini Bang Salomo aja belum ngomong loh. Kurang ajar ini memang panitia surga tiba-tiba nyerocos. Ayo sekarang sambung panitia surga sama Ustadz Alif. Iya, gimana Ustadz Alif? Apalagi? Lupa aku jadi. Kalau diskusi sama saya cepet. Iya gini loh Pak, gini. Faktanya ayat tertulis kan Yesus dibangkitkan. Gitu loh. Ya artinya ada oknum tanpa dibangkitkan berarti Yesus tidak bisa bangkit. Kan gitu. Itu faktanya ayatnya ya. Kau itu. Pikiranmu itu. Lah emang salah kalau ada ayatnya bahwa Yesus itu adalah yang dibangkitkan. Enggak salah Pak. Enggak salah. Iya. Boleh. Ya oke, Yesus dibangkitkan. Berarti ada oknum lain. Oke, Pak. Saya ikuti Pak. Setuju saya. Ada lagi yang mau menambahin menyanggah? Ya begini ya Mas, kalian ini kan berbeda. Kalian nggak percaya dengan keajaiban Tuhan, kalian nggak percaya dengan kuasa Allah gitu. Jadi mengartikan sesuatu kuasa Allah berbeda. Sekarang kenapa disebut dibangkitkan? Karena Allah berinteraksi dengan manusia. Jelas kau? Gini Pak Pangeran ya. Tetapi iman kami mengatakan bahwa dia bangkit sendiri karena dia punya kuasa sendiri untuk bangkit. Selesai kau, cerita kau di bodoh semua. Oke Pak Pangeran. Gini Pak Pangeran, di awal pernyataan Pak Pangeran kan sudah menjelaskan bahwa kita ini beda. Sorry. Jadi kita nggak usah ngotot Pak, nggak usah ngotot jelasin Pak. Jadi begitu aja. Udah tahu beda ngotot, mendingan ngopi Pak. Ya, coba siapa yang nggak ngotot? Coba kau bertanya, dijelaskan, kau nggak terima. Coba. Nah, kau makanya bertanya, dijelaskan, kau nggak terima. Yang nggak ngotot siapa? Kau pikir kami bodoh? Kau pikir kami nggak manusia? Ya bodoh lah gitu. Kau bertanya, dijelaskan, kau nggak terima. Bodoh nggak namanya itu? Coba. Kau bertanya, dijelaskan, kau nggak terima. Itu namanya apa? Bodoh nggak? Ya bodoh namanya itu. Jadi apa namanya? Pintar. Bodoh. Kita bicara dalil ya. Kisah para Apostolos 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah para atau Apostolos 4 nomor 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi
Wah, hilang kepencet, sorry. Lanjut deh. Ada itu juga di KPR 3 itu 26 itu juga ada itu. Yang telah membangkitkan. Allah yang telah membangkitkan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu telah membangkitkan hambanya. Ya itu Gimana kayak itu? gitu. Ada Dalilnya dibangkitkan, J. Dalilnya dibangkitkan, J. Nggak bangkit sendiri. Ini kita baca dalil loh, tidak menafsirkan. Pak Panitia Surga mentafsirkan bahwa terserah Yesus mau dibangkitkan atau dibangkitkan. Ya nggak gitu toh. Harus pakai dalil. Lanjut. Oh, ya udah, saya ikut Ustadz Tunggul dibangkitkan kalau gitu, Tat. Oke, siap. Berarti ada dua oknum. Gimana? Yang dibangkitkan dan yang Kenapa, Alif? membangkitkan. Iya, sepakat ya Pak Didit ya. Ada dua oknum. Pertama, Bapak yang mematikan juga yang membangkitkan. Yaitu Ya, oke. Good. Yesus. Lanjut. Oh, lanjut, ada dua oknum. Gimana ini Pak Unggul lanjutnya? Pak Ustadz. Terusin aja. Kalau Mas Didit ini sebenarnya tarungnya sama aku, sama-sama Mbak Lelo, sama-sama Bengil. Jadi kalau Ustadz Alif sama Bang Salomo aja. Lanjut, Sebab dia jawabannya raurus terus. Bang Alif sama Bang Salomo itu belum dikasih kesempatan itu. Bang Salomo silakan Bang Salomo, waktu Anda. Yang lain standby dulu gantian. Lanjut Bang Salomo. Gak apa-apa kalau lagi asik lanjut aja. Aku nyimak aja asik pula itu. Iya santai, jangan tersinggung ya Bang Salomo. Aku biasa. Nanti kalau memang pas saya akan masuk seperti itu. Oke, aku biasa guyon ini sama Mas Didit, pukul-pukulan, gebuk-gebukan, tapi pulangnya ya salaman ya pelukan. Oke, lanjut Ustaz Alif, Bang Hos, Kanora itu nunjuk tangan, silakan Kanora. Nah, sekarang saya boleh nanya sama Ustadz Alif gendangan ya. Kalau Boleh, biar adil dua arah, cakep dua arah, aku seneng. Boleh, wajib boleh, karena dua arah itu cantik. Jangan ditanya doang, tapi berhak punya tanya. Silakan Mas Didit. Jawabnya Balelo ya. Walah. Kena peringatan lagi. Kenapa Ustadz Tunggul? Kena peringatan dia. Jadi, ya Balelo boleh. Naik lagi. Kita tunggu. Jangan balelo kok. Waduh. Lanjut. Ustadz Tunggul dikeluarkan Roh Kudus ya. Roh Kudusnya nakal ini. Maksudnya Ustadz Tunggul dikeluarin. Ada satu yang membuat saya bingung. Tapi karena saya nggak membawa Alkitab, ada yang bisa membawakan Tawarik 16 nomor 26 Bang ya? Salomo, dibukakan. Tawarik. Saya bukain, ayo. Tawarik. Iya, Tawarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tawarik berapa? 16:26. Ini Tawarik ada dua Pak. Tawarik 1 sama Tawarik 2. Dua Tawarik Pak. Coba. Dua Tawarik. Ayat pasal 16:26. 16:26. Oh no Pak, ya apa Pak? Tawarik 2. Oh ya. Satu Tawarik berarti. Satu Tawarik 16:26. Tuh, salah jalan Pak. Satu Tawarik 16:26. Merah kleru loh. 16:26. Ah, iki ono Pak. Apa Pak bunyinya Pak? Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Piye Pak iki Pak? Nah, saya mau nanya, pertanyaan saya berkoneksi dengan Ustadz Alif. Ustadz Alif, saya mau nanya, kaitannya ayat itu, kalau diperbandingkan dengan
QS apa ya? 27 ayat 91 apa ya? Itu bagaimana ya menyikapinya? Quran surah 7 ayat 9. 91 Surah 27 ayat 91. ayat 91. Dibacain. Cakep pertanyaannya ini. Wah, kue pinter loh asli nih. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah. Ini ya. Hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in. Al-ayah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang berserah diri. Itu menyikapinya gimana, Tat? Kalau membandingkan dua ayat tadi dari 1 Tawarik 16:26 sama QS 27 ayat 91, Tat. Oke. Itu kita menyikapinya gimana? Satu Mohon maaf ya, Tawari, Tat. satu Asli, saya Tawari, nggak tahu gitu. bacaannya 16:26. sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menciptakan langit. Dan seterusnya. Nah, kalau Saya membaca itu, saya punya Al-Quran, Bapak punya Bible. Bapak jelaskan dulu Bible-nya, nanti saya versi Al-Qurannya. nah, saya mau nanya karena apa? Kalau saya membaca Tawari, terus saya membaca tadi Al-Qurannya, itu kan berpotensi menimbulkan salah paham dan fitnah, kan begitu. Nah, untuk menghindarkan kita dari itu, kita harus menyikapinya gimana, Pak? Kalau di dalam Tawari, bahwa Allah bangsa-bangsa di luar Israel, maksudnya setahu saya ya, itu dianggap berhala. Ini bermasalah juga diterjemah jadinya. Nah, itu dia. Makanya saya bingung, Tat. Sebab segala Tuhan mungkin ya, atau segala ilah ya, segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya Bapak jelaskan dulu lah, karena Bapak komparasi ke Al-Quran. Oke, baik, sebenarnya saya agak sedikit nangkep. Kalau di Al-Quran, ya di Al-Quran, bahwa aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah. Jadi Rasulullah SAW memang diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri Mekah itu. Ya siapa? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Nama Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pemilik negeri Mekah? Oh tidak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi menggunakan dua kata Rob yang sama, jamin seluruh rezekinya. Itu ada ayatnya. Nah, ketika Bapak mau copy paste jawabannya, ada juga dong mestinya jawabannya juga gitu, apa ayatnya juga. Di dalam Bible gitu ya, ada nggak ayat yang mendukung bahwa Allah itu bukan Allahnya umat Israel aja gitu ya? Iya. Mungkin nanti saya cari, Tat. Itu PR buat saya. Oke, Tat. Semangat, Pak Berarti Diki. begitu ya cara memahaminya. Setiap ayat itu jangan dibaca hanya satu ayat saja, tetapi pasti ada ayat pembanding yang menguatkan satu sama lain. Begitu ya kerangka berpikirnya. Ya kan kita tahu dulu nih informasi dasarnya itu seperti apa. Tuhan itu kan pencipta, apakah dia itu penguasaannya hanya satu negeri saja kan gitu. Oh ternyata dijelaskan bahwa bukan hanya satu negeri tapi seluruh semesta alam. Ya kalau sudah jelas bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, ketika mau ada ayat Tuhan negeri Mekah, negeri Indonesia, negeri Malaysia, ya nggak ada masalah. Orang udah jelas kok sebelumnya memang dia itu pemilik semesta alam, kan gitu.
Oke, sepakat, Tat. Oke, PR. Oke. Yaitu pertanyaan saya itu aja sih, Tat. Menanggapi tadi. Jadi saya menyimpan pertanyaan itu udah lama sebenarnya. Karena saya bingung. Gitu. Ya, monggo yang lain atau ada pertanyaan lain, Tat? Saya coba jawab. Kalau bisa. Tapi Nah, kalau seandainya pertanyaan yang nggak bisa dijawab kayak Pak Didit, nggak gontok-gontokan Pak Didit. Kalau yang lain itu gontok-gontokan gara-gara dia mengasumsikan yang dia nggak tahu. Ngono Pak Didit. ya udah, kalau saya sih kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu aja. Biarkan otoritas yang lebih tinggi, yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Kalau saya menjelaskan banyak sesatnya, Tat. Banyak lupute. Malah punya beban nanti menyesatkan umat. Kan gitu. Ini pendeta. Pak Didit, Kan pendeta itu Pak Didit. tapi kalau saya bantu percepat PR-nya, kira-kira gimana ya? Misal ada gitu tertulis. Ya, bagus toh, Tat. Contoh misal kita buka di Matius 11:25. Itu 11:25. Waduh, saya nggak bawa Alkitab ya. Bunyinya gimana, Tat? Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan penguasa langit dan bumi." Iya kan, Tuhan pemilik langit dan bumi. Betul. Nah, kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapa. Yesus yang bersyukur kan? Nah, ini sama aja kalimatnya. Alhamdulillah segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam gitu. Lillahi kedua Allah. Nah, ternyata kata Yesus, Tuhan pemilik langit dan bumi itu adalah Bapa, bukan Yesus. Ya betul. Seperti dalam pengakuan iman percaya kami juga begitu. Aku percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu kan bukan Yesus yang pasti itu kan? Bukan, itu kan hasil konsili, Tat. Itu kan hasil konsili. Kalau hasil kalau hasil pernyataan Yesus, Yesus bersyukur kepada penguasa langit dan bumi. Betul. Selamat malam. Maka penguasa langit langit dan bumi itu adalah Tuhannya Yesus, bener nggak? Bapak, ya. Selamat malam. Iya, Tuhannya Yesus, bener nggak? Selamat malam. Ya. Kok pelan banget? Selamat malam, Bu Eva, silakan. Selamat malam. Ya. Ya, suaranya kecil Bu Eva, dibesarkan dulu Bu Eva. Salam. Kecil banget. Ya, salam. Kayak ada di dalam Kok kecil banget? tempurung gitu, jadinya nggak bisa denger. Silakan Bu Eva. Selamat malam. Malam. Nah, ini baru. Ini rada besar, Bu. Enggak. Tadi kecil, Bu. Tapi Pak, Iya, bisa menambahi Pak Panitia Surga ya. boleh, tapi sedikit ya Bu ya, sedikit sebentar, sedikit Pak Didit. Yang barusan saya bawakan Matius itu, apakah itu sudah menjawab PR Bapak yang tadi bilang nanti carikan ayatnya? Kalau itu sudah cukup, maka nanti poin pembahasannya. Apakah itu cukup menjawab? Apakah ayat tadi cukup menjawab? Cukup, Tat. Nanti tak cari sendiri tambahannya. Oke. Ya, silakan lanjut. Berarti kata Yesus ada penguasa langit dan bumi di luar Yesus. Silakan. Iya. Lanjut. Saya bisa masuk? Saya bisa masuk? Silakan. Bisa, Bu. Iya. Mungkin saya bisa menambahi sama Pak Panitia mengenai tadi Bapak siapa ya? Pak Maja ya, Pak ya? Alif. Pak Alif. Pak Alif. Matius 11 ayat 25 ya, Pak ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, itu kata Yesus ya, Tuhan langit dan bumi.
karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini maksudnya karena itu kan berawal dari saya mau menjelaskan mengenai Yesus ya, sepengetahuan saya cuma dikit sih ilmu saya ini ya. Tapi saya mau menjelaskan begini. Ketika bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan ya. Ketika bangsa Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, nah bangsa ini kan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji dan itu mendukakan hati Tuhan, kan gitu ya. Nah kemudian akhirnya sampailah ada nubuatan-nubuatan ya, karena kebebalan bangsa Israel itu, maka ada nubuatan-nubuatan dari Yeremia, dari nabi-nabi yang sebelumnya, Yesaya dan sebagainya, itu bahwa Tuhan nanti akan datang untuk menyelamatkan manusia, ya. Berawal kan dari itu, menurut pemikiran saya, berawal dari kebebalannya bangsa Israel itu kan. Jadi harus kalau pada waktu itu bangsa Israel itu tidak bisa nggak bisa dekat sama Allah atau Tuhan sama ya. Yang bisa hanyalah nabi. Waktu itu kan Nabi Musa kan ya bertemu sama Allah dan itu pun sangat kudus kalau menghadapi Tuhan kan begitu ya. Nah, bagaimana supaya manusia ini menjadi baik gitu? Maka Allah dengan nubuat-nubuatan itu, maka Allah berjanji akan mendatangkan ya akan datang ke dunia nusul ya mungkin muslim mungkin istilahnya nusul menjadi manusia. Supaya apa? Kalau menjadi manusia, maka manusia itu bisa berdekatan dengan dia, bisa berbicara dengan dia, maka dia harus dia dari firman ya, terus dia bisa menyampaikan kabar baik, bisa menyampaikan ajaran-ajarannya seperti layaknya manusia. Nah, kalau ada kalimat ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, itu karena dia berpredikat sebagai manusia untuk mengajari manusia yang lain untuk bagaimana melakukan ucapan syukur, berdoa, termasuk mengajarkan doa Bapa kami. Itu sebetulnya untuk manusia. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri gitu loh. Nah, sehingga ada firman yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau dia tidak melalui aku. Itu statement yang harus kita pahami itu. Jadi tidak ada jembatan apapun, perantara apapun yang harus melalui dia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia harus berbicara itu. Tetapi ketika dia harus menyerahkan nyawanya, ya, dia kembali menjadi Allah gitu loh, Pak. Mungkin itu ya pemikiran saya kayak gitu. Ini pemikiran dari Ibu. Silakan Bang Ali, monggo. Saya bingung nangkapnya ya. Tapi gini, tadi Ibu punya statement bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Narasinya kayaknya nggak nyambung ya tadi ya. Kalau Ibu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tapi tadi Ibu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang benar, yang tepat, yang mana? Dia memang harus datang ke dunia berupa manusia, karena manusia kan kalau seperti Allah itu zaman dulu juga kan ya, zaman perjanjian lama itu kan dia tidak bisa berhadapan dengan Allah kecuali nabi. Kalau Allah menunjuk seorang nabi, maka nabi itu memang orangnya hidupnya kudus. Sehingga dia bisa bertemu dengan Allah. Berarti gitu ya. Tapi maksud poin pentingnya adalah Yesus yang manusia itu adalah Allah itu sendiri menurut Ibu. Iya. Iya. Oke, berarti Tuhan Ibu itu yang menjadi manusia itu ya. Iya, betul Pak. Ya, memang ini kan begini ya Pak ya. Memang itu tidak bisa dipahami dengan teman-teman yang tidak seiman. Gitu Pak. Jadi memang ini kepercayaan kita masing-masing itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain untuk percaya.
memang apa namanya ya, kalau kita membaca dengan hikmat itu nanti baru kita paham, oh seperti ini. Tetapi kalau kita membacanya dengan membandingkannya untuk mohon maaf ini tanda petik ya Pak, mohon maaf, untuk menjatuhkan atau kamu kok seperti itu, Tuhanmu ini bla bla begitu. Itu maka Tuhan pun tidak akan memberikan hikmat ketika kita membaca Alkitab. Karena Termasuk kami anak-anak maaf Tuhan Ibu, itu kalau ya biar ke poin aja. Termasuk yang mati di kayu salib itu adalah Allah itu sendiri, Pak. iya, dia harus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sudah nubuatan dari zamannya Yesaya. Jadi maksudnya Allah gitu. Jadi ini loh, aku sudah datang untuk menebus dosamu. Jadi kamu harus melakukan apa yang sudah aku lakukan di dalam kehidupan ini. Sudah aku beri contoh. Ya kan? Iya, yang mati di kayu salib kita itu, tahu bagaimana yang mati di kayu salib itu adalah Allah Tuhan Ibu sendiri kan. Jadi Tuhan Anda itu, Tuhan Allah itu pernah mati. Tuhan Allah pernah mati. Allah yang Bapak Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia menurunkan keilahiannya. Jadi dia mau menurunkan keilahiannya untuk menjadi manusia yang berdosa itu tadi. Manusia, bukan berdosa ya, untuk menjadi manusia, untuk bisa hidup sesama manusia, memberikan ajaran-ajaran, menyampaikan semua pengajaran-pengajarannya gitu. Ya, jadi poinnya yang mati di salib selama 3 hari itu Allah atau manusia, Bu? Itu makanya kalau seperti ini kan memang teman-teman tidak bisa memahami. Kalau pemahaman Kristen kita bahwa Allah itu tadi yang sudah saya jelaskan menjelma menjadi manusia supaya lebih dekat lagi, bisa lebih dekat untuk mengenal dia secara pribadi bahwa ini loh anak manusia yang memang dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa, bahkan ya menebus dosa kita gitu Pak. Berarti poinnya yang mati poinnya Bu, berarti yang mati di kayu salib itu manusia. Iya, kemanusiaan Allah itu tadi, Allah kan menjelma menjadi manusia Pak. Gitu. Iya. Makanya kemudian ketika Yesus itu mati di kayu salib dan dimakamkan, kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah mulai keilahiannya dia tunjukkan, gitu loh Pak. Gitu. Yang menembus dosa ini keilahiannya atau kemanusiaannya, Bu? Loh, yang mati. Kenapa? Yang menebus dosa itu keilahiannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya itu tadi dia menebus dosa-dosa kita, rela mati di kayu salib dengan dihina, disesah dan lain sebagainya. Berarti yang menebus kemanusiaannya ya, bukan keilahiannya ya. Iya, berarti gini Pak Amir, kan berarti dalam konsepnya iman Ibu ini dari Kristen bahwa Tuhannya itu mengorbankan manusia untuk menebus dosa manusia. Bukan, Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi, kan Yesus itu kan berawal dari Yesus adalah firman kan, firman yang hidup gitu loh. Jadi firman yang hidup yang berbentuk manusia tadi. Dan dia Allah itu sendiri gitu loh Pak. Memang kalau kita jelaskan seperti ini, itu sampai kapanpun teman-teman juga tidak bisa memahami. Kalau tidak itu Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Ngerti keimanannya gitu. Tapi kan gini, yang menebus dosanya keilahiannya atau kemanusiaannya yang mati? Yang menebus dosa adalah keilahian melalui kematian dia di kayu salib. Gitu Pak. Nah, berarti manusianya yang jadikan korban kematian tadi toh, bukan keilahiannya jadinya. Iya, karena dia kan manusia, maka dia juga harus merasakan bagaimana dia dicecar, bagaimana dia jalan salib itu sampai seperti itu, disabet segala macam. Ya memang itu kemanusiaannya itu.
Tetapi dia sendiri ada, kalau dia sebetulnya Yesus bisa aja langsung jret gitu, kan bisa. Itu menurut Kan iman kami ya Pak. iya betul Itu. betul. Kan menurut Dia, imannya dia, Ibu yang menebus jadi maksudnya dosa adalah ya, Tuhan itu sendiri. Betul? iya, Nah, Tuhan itu sekarang sendiri. Tuhan ini sudah menjadi manusianya atau Tuhan bersama manusia? Gimana ya saya kalau mau jelaskan. Nah, karena yang mati itu manusia sebagai penebusan dosanya orang Kristen. Iya, bukan. Ya, Iya, kemanusiaannya iya, menjadi Pak, ya. jadi di Jadi sini dia bukan itu, Tuhannya yang Yesus menebus itu, dosa. Jadi kemanusiaannya yang menebus. gini, Ya, iya, ya, Pak. begini. Gini Pak. Maaf Bu Jadi Eva. Yesus itu, Jadi begini Bu, sebenarnya konsep teologinya memang berbeda Bu. Kalau saya nggak usah lama-lama udah mudeng, karena konsep imannya sama. Tetapi kalau iya betul Pak. dijelaskan Iya ke Pak. teman-teman di luar Nggak kekristenan, bisa. memang nggak bisa Bu. Itu Iya kalau siap dalam Pak. konsep Tetapi kita butuh hikmat dan kebijaksanaan dari betul Tuhan. Dalam Pak. permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau dalam Ya, hikmat. selain ya hidayah lah. Ya, memang sulit. Saya terima kasih kalau Pak Panitia Surga memahami karena memang kita sama ya imannya, jadi paham gitu. Jadi begini, Jadi kalau misalnya, ya, untuk memahami lebih detail itu bisa saya sarankan untuk membaca bukunya Thomas Aquinas dalam judul Summa Theologia. Di chapter 6 itu dijelaskan detail bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal dan bagaimana menjelaskan karya Allah dalam diri Tuhan Yesus. Iya, tapi Pak Didit, itu kan Ya, menulis benar. buku, bukan diskusi. Kalau diskusi yang nulis buku pun akan bingung juga jawabnya. Oh, kalau Iya. begini Pak, kalau Karena kan memahami Ini Kristen, diakui Bapak Sulistyo Sakti itu. nah kalau memahami Kristen itu memang Pak, butuh hal yang lebih. Saya sendiri juga dulu begitu Pak Alif. Makanya kalau ada orang tanya sama saya mau milih agama apa? Saya sarankan jangan masuk Kristen. Satu, susah. Kedua, surganya tidak menarik. Nah, tetapi bahwa sama-sama kita orang Kristen, kita paham betul konsep ketuhanan, Tritunggal itu bagaimana, Allah yang menjadi manusia itu bagaimana, itu kita sudah di dalam internal Kristen itu sudah selesai, walaupun mungkin masih Belum, Pak. banyak di dalam nih. belum selesai, Pak. Nah, ya Kita- mungkin ada kita- banyak fenomena. Iya. Pak, atau mungkin gini supaya nggak lupa saya Pak. Saya mau mengupas yang tadi Pak Panitia di apa Pak tadi? Tawarikh ya Pak ya? Di Tawarikh Iya. mengenai apa Pak? Tawarikh berapa Pak? Satu Tawarikh 16:20. Satu Tawarikh ya sebentar ya Pak. Pak Ali sebentar ya Pak Ali ya. Satu Tawarikh berapa? 16? 26. 16:26. Ya 26. Sebentar ya. Nah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ini kan karena ketika itu, jadi kita tidak bisa juga mengambil patokan di dalam perjanjian lama, karena perjanjian lama itu merupakan sejarah bagaimana manusia khususnya bangsa Israel yang sudah dipilih Allah itu melakukan kebebalan. Itu semuanya sejarah. Maksud dari kalimat ini adalah dulu itu kalau kita mau baca Alkitab yang perjanjian lama sedulu itu bahwa selain bangsa Israel yang percaya kepada Allah ya, itu mereka semua penyembah berhala. Makanya ketika perjalanan dari Mesir mau ke tanah perjanjian itu kan tidak semudah dalam pikiran bangsa Israel. Oh, jalan aja gitu, lempeng-lempeng gitu, enggak. Tetapi Tuhan mendidik mereka dalam perjalanan.
m- mereka tidak melihat bagaimana kuasanya Allah itu ketika mereka jalan di siang hari ada awan yang menutupi, ketika jalan di malam hari ada api yang menyala. Itu mau menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki Allah gitu loh. Nah, ketika mereka mau ke tanah perjanjian, mereka harus menemui bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Itu makanya di luar bangsa Israel itu semuanya bangsa kafir. Artinya Tapi kafir gini itu loh, kan Bu. sebetulnya dari Israel kan kalimat itu. Ini loh Bu, Ya, terkait dengan yang bangsa yang dijelaskan penyembah Bang Alif berhala. tadi. G. Ini kan yang dijelaskan Gitu. Ibu kan Enggak, ini saya Tuhannya hanya orang berdasarkan dalil Israel. juga. Iya betul. Yang dijelaskan Ibu tadi kan Tuhannya orang Israel. Tuhan Israel kan yang dijelaskan juga di Torah. Iya tak, Bu? Berarti yang di Torah itu adakah yang menyebutkan bahwa Musa menyembah manusia? Tidak ada. Tuhan yang menjelma jadi manusia disembah. Yang diajarkan oleh Musa untuk bangsa Israel. Itu yang harus ditelusuri, Bu. Begini Pak, kalau Musa mengajarkan kepada bangsa Israel yang berjalan untuk menuju ke tanah perjanjian adalah percaya Menyembah kepada siapa? Allah yang Menyembah siapa di memelihara sana? hidupmu. Kenapa? Hashem kah? Atau YHWH kah? Gimana? Nggih, monggo. Iya, Yahweh. Nah, Nah, kemudian apakah kami umat Kristen orang sekarang Kristen ini Pak. yang diajarkan Musa, yang Sebentar, dibawakan Pak, oleh saya Musa, selesaikan ya. itu juga disembah oleh umat Kristen? Gitu aja, nggak usah repot-repot. Karena Yesus juga mengajar Shema Israel Gimana, itu. Silakan. Gini Pak, mungkin saya mau jelasin aja ya. Memang ini tidak akan mengerti dan itu pasti teman-teman Mengerti, mohon Bu. maaf, Karena di dalam teman-teman Al-Quran akan juga menjelaskan membolak-balik itu kok. kalimat-kalimat dalam Kami tahunya itu juga dari Al-Quran juga, bahwa Isa juga memperkenalkan tauhid, yaitu Shema Israel, Elohim Ihak, Elohim Sabar, sabar Pak Amir, sabar ibu-ibu kami juga diajarin nih. sama Yesus harus mengasihi, sabar dan mengasihi. Sabar. Jadi ya santai aja ya Pak ya, santai. Memang ini tidak bisa disamakan. Ini kita hanya menjelaskan, tidak boleh dimarahi atau begitu. Enggak, ini kan berdasarkan Alkitab. Bukan, saya itu kan menarasikan Yang itu. sekarang Yang kami Ibu jelaskan hidup, tadi kan Pak, Tuhannya yang orang sekarang kami Israel hidup aja sebagai tuh. orang Kristen adalah kita harus fokus kepada Yesus ini yang adalah juru selamat kita, penebus dosa kita. Ya, kan Yesus mengatakan tidak ada jalan kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Jadi harus melalui Yesus gitu, Pak. Jadi dengan apa? Dengan mengikut ajarannya gitu kan. Harus kasihilah musuhmu kan gitu. Tidak, karena kami anak-anak Tuhan ini tidak punya hak untuk menghakimi orang. Karena kami hanya menyerahkan segala perkara, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu mengajarkan seperti itu. Jadi kami nggak boleh marah, nggak boleh ngecek-ngecek, gitu nggak boleh Pak. Gitu. Jadi, tapi apa yang kami sampaikan ini juga tidak memaksa bapak-bapak untuk mempercayainya. Kami hanya menjelaskannya sesuai dengan Alkitab, Pak. Gitu. Berdasarkan Tapi serius nih sesuai dengan Alkitab. Kalau sesuai dengan Alkitab itu poin pertanyaannya mana Yesus itu ayatnya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Begini Bu Eva, sebenarnya disclaimer aja, disclaimer. Tawarikh 1626 tadi itu adalah sebuah metode linear yang saya lakukan untuk memahami secara paralel ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran GS 27 ayat 91 supaya kita tidak menyalahpahami ajaran orang. Jadi disclaimer aja ya Bu ya. Bapak, saya Bapak Panitia ya, Pak Panitia. Iya Bu, bagaimana Bu? Maaf teman-teman Muslim, Bapak Panitia, kita juga tidak bisa membandingkan dengan di Al-Quran. Tidak bisa Pak. Ya kita harus fokus di Alkitab ini karena kita sudah 100%. Ya ini pemahaman kami ya, 100% ini adalah firman kebenaran. Jadi di apapun dibolak-balik misalnya Yesus dibunuh segala macam itu Tuhan dan itu tidak menggoyahkan iman kami karena
bahwa Alkitab ini adalah firman kebenaran. Jadi tidak ada masalah seperti ini. Saya ambilkan dalil di sini ya Pak ya. Saya ambilkan dalil di sini. Di Yohanes 15 ayat 18 sama 19. Efek dari kepercayaan kepada Yesus ini sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Jadi gini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, itu saya bisa kolerasikan dengan Pak yang tadi bicara, yang marah segala macam itu. Jadi seperti itu. Memang. Jadi Itu Pak Amir, Bu, itu tadi Pak Amir itu Bu marahan tuh Bu. Pak Amir itu Bu. Ya. Emang gitu orangnya Pak Amir mah Bu. Enggak, maksud saya, semua hal yang kita alami di kehidupan ini, dibenci, disesa, dibunuh, di segala macam, itu firman sudah mengatakan di sini. Karena kita anak-anak Allah yang dipilih Allah, bukan anak dunia. Sekiranya aku ini anak dunia, Eva ini anak dunia, maka aku akan dikasihi oleh dunia, gitu loh Pak. Itu firman Pak ya. Oke, Bu, ini bukan untuk sekali lagi. Maaf Bu, karena kita kan juga mempunyai hak untuk menjawab ini, karena di sini juga banyak yang muslim. Silakan yang lain. Siap, monggo. Pak. Bang Alif, monggo. Bang Najak, monggo Bang Najak. Atau Bang Alif. Silakan ke yang lain mungkin ya. Cuman tadi ada beberapa poin sebenarnya yang saya garis bawahi, tapi itu nanti akan panjang lagi karena statement bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri itu pun dipertanyakan di mana ayatnya gitu. Padahal justru Yesus mengatakan hanya satu-satunya Allah yang benar. Oh, Banyak Pak Ali. mana coba yang mana Bu ayatnya? Sebentar, saya soalnya lupa. Ketika ada murid Yesus menyampaikan, tapi nanti saya carikan alatnya nanti ayatnya. Nanti saya masuk lagi ke room Bapak. Saya senang soalnya. Saya masuk ke room Bapak ini setiap hari. Cuma saya masuk nggak masuk gitu. Jangan takut Bu, ada panitia surga kok. Gua takut ada panitia surga. Saya nggak takut. Saya nggak takut semprit. Saya hanya memberikan penjelasan aja. Panitia surga itu tiap malam nongkrong di sini Bu, sambil keliling-keliling ya, Pak Panitia. Ya, enggak apa-apa. Tapi kan kita tidak boleh menghujat ya Pak. Ini hanya berdasarkan firman aja. Gitu. Betul Bu. Jadi ya itu Bu saya bantu ya. Saya bantu tadi Bu. Kalau semata-mata secara letterlock ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan Allah itu memang tidak ada Bu. Tidak ada memang. Kalau tahu saya ya. Tetapi cara kita memahami Yesus itu adalah dengan mengidentifikasi ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga muncullah siapa Yesus menurut kita. Kalau dicari ayat yang letterlock berbunyi bahwa aku adalah Tuhan Allah, tidak ada Bu. Saya pastikan itu Bu. Pak, nanti tak jepit loh Pak Panitia. Ada Pak. Ada Pak. Nanti saya carikan Pak ya. Besok ya Pak. Besok. Oke Bu Eva. Oke, gini aja Bu Eva. Coba kalau saya bacakan ini, Bu Eva penjelasannya gimana? Tapi jangan dijelaskan seperti yang sudah ya, nanti kesian yang lain. Misal saya mengutip 1 Korintus 8 nomor 6. Bahwa di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Allah itu hanya satu, Bapa. Itu tadi saya sampaikan kepada Bapak. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sebentar Pak, 1 Korintus mana Pak? 1 Korintus 8 nomor 6. Iya, sebentar ya Pak ya. Di situ ada pemisahan. 1 Korintus 8. Dan posisinya jelas Yesus bukan Allah gitu. Ini mana. 1 Korintus 8 ayat 6 ya Pak ya. Saya baca ya Pak. Iya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup.
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan nah, ini menunjukkan bahwa ini yang ngomong satu Korintus. Oh iya, poinnya di situ Yesus Allah atau bukan, Pak? Yesus itu Allah. Tetapi kalau itu membedakan, tapi kan bukan. Membedakan ya. Hanya ada satu Allah saja. Sebentar, kalau misalnya saya mau pelajari dulu, besok saya jawab ya Pak. Nanti salah. Boleh. Mungkin Pak Panitia. Boleh. Bahkan ada poin pembeda antara Allah dan Yesus. Allah itu sebagai yang membangkitkan, Yesus itu sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang dibangkitkan. Kisah Para Rasul 3 nomor 13 sama 26. Nah, itu dicatat Bu, ayatnya tuh yang barusan. Nanti Ibu coba kaji lagi sendiri, baru kita diskusi lagi Bu. Dicatat aja Bu. Sebentar Pak, tadi 1 Korintus ini 8 ya Pak ya? 1 Korintus 8. Saya nanti 1 Korintus 8 ayat 6 ya Pak? Ayat 6. Iya. Kemudian tadi apa lagi? Suaranya kecil lagi Bu. Mohon maaf. Ini PR ya. Kisah Para Rasul 3 13. Boleh Ibu baca dulu. Kisah Para Rasul. Sama nanti terakhir di 26-nya. Yang 13-nya dulu boleh. Oh iya. 3 ya Pak. Sebentar. 3. Saya harus baca dari depan ini Pak. Kalau saya kebetulan besok juga membawakan firman gitu. Iya, Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Oh, nomor 13. Siap, bentar Pak ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Pak, itu kan maksudnya gini, Yesus itu memang dia sebagai hamba, sebagai nabi, sebagai guru, gitu Pak. Tapi dia Tuhan gitu. Kan yang menyebut itu banyak guru kan, sebagai ada yang menyampaikan gitu. Katanya Yesus apa? Menurut kamu apa? Kan tanya katanya ke ininya. Engkau adalah nabi Tuhan. Ya sudah. Memang itu aku gitu loh. Tuhan kan, tapi nanti saya lanjutkan firman-Nya ya Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau itu disebutkan bahwa Yesus itu tadi hamba, memang disampaikan kepada orang-orang itu yang bebal-bebal itu Pak, yang di bangsa Israel ini kan Pak ya, bahwa wong Allah itu loh menurunkan Yesus gitu. Kalimatnya akhirnya seperti itu, menurunkan Yesus yang mestinya harus kamu ikuti, kamu sesah, kamu bunuh kan gitu Pak. Jadi kalimatnya seperti itu. Tetapi ketika itu menjadi manusia kan gitu kan, untuk menyelamatkan kita. Tetapi kan manusia juga bebal gitu, terutama bangsa Israel. Gitu loh Pak. Tapi nanti coba untuk penjelasannya supaya nanti seret gitu. Tapi kan tidak harus Bapak-bapak itu harus percaya kan, tidak. Hanya kita menjelaskan mengenai firman berdasarkan isi Alkitab di sini. Tapi saya mungkin akan saya sampaikan besok ya Pak. Gitu ya Pak. Kalau kami itu gini Bu, kalau kami itu percaya bahwa pernyataannya Yesus saja, sesuai dengan pernyataan Yesus. Aku diutus, ya. Aku dan Bapak. Ya, memang gini Pak. Pak, saya mungkin mau sampaikan, mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Memang kalau belum Yesus memilih kita, saya ini kan menjadi Kristen kan karena Yesus yang memilih saya Pak. Kalau memang belum Tuhan Yesus yang memilih siapapun, maka dia pun tidak akan memahami ajarannya melalui Alkitab ini. Tetapi ketika kita contohkan aja bahwa kan di dunia ini kan banyak juga orang Kristen, ya kan Pak, yang tidak orang Kristen berarti tidak memiliki pemikiran seperti Bapak gitu kan. Yang ini kan gini juga ini, ada pernyataan Yesus gini. Artinya mereka paham gitu Pak. Kalau ada pernyataan Yesus gini, jangan kau katakan aku baik. Yang kebaik adalah Tuhan
Allah kita. Lah, Ya, Yesus itu punya mengajarkan. Allah ya. Yesus Seperti kita mengajarkan juga sebagai punya manusia, Allah ya. Pak. Benar tuh pernyataan Yesus. Siap, Kamu percaya siap. itu? Benar nggak itu? Iya, Pak. Tadi saya sampaikan bahwa Mm-mm. Yesus mengatakan demikian karena dia sebagai manusia. Oh, Gitu loh, Pak. sebagai Mengajarkan kepada manusia. orang sebagai manusia agar manusia itu memahami gitu loh, Pak. Itu tadi. Karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa itu yang dulu zamannya perjanjian lama kan tidak bisa di orang melihat memegang kan tidak bisa, itu kan kudus sekali. Maka jalan satu-satunya adalah turun ke dunia menjadi manusia supaya bisa mengerti itu cara hidup manusia bagaimana, seperti ini kan ajaran-ajaran Yesus. Mungkin bapak kan sudah membaca Alkitab. Mungkin membaca dengan hikmat aja, tidak harus masuk ke Kristen, Pak. Dengan hikmat nanti kan Bapak bisa mengerti isi daripada Alkitab. Silakan yang lain. Tapi kalau kita membaca mencari kesalahan, ya. Iya, monggo. Kalau kita membaca untuk mencari perbandingan, wah ini salah, ini nggak bisa. Tetap hikmat itu tidak ada. Tapi kalau kita membaca dengan hikmat, tidak harus masuk Kristen, Pak. Tetap Bapak di Muslim, tetapi bagaimana supaya mendapat jawaban yang betul sesuai firman Tuhan, maka memang kita harus minta hikmat Tuhan untuk membaca ini. Oh, ini seperti ini maksudnya, seperti ini. Kan gini Selebihnya kan juga, itu kan Bu. urusan Bapak. Iya, gini juga. Kan kami juga diajarkan terkait dengan Yesus atau Isa Al-Masih di dalam kitab Ibu. Di dalam Al-Quran juga diajarkan itu. Apa ajarannya? Iya. Yesus atau Isa Al-Masih yang di dalam kitab Ibu itu ada itu. Ya. Makanya kita bandingkan apakah benar Isa Al-Masih itu yang di dalam Biblos itu menyatakan bahwa dirinya Tuhan, ternyata enggak ada. Yang dikatakan dia adalah seorang utusan. Di dalam Al-Quran juga ada bahwa ya Bani Israel ini Rasulullahi ilaikum, itu pernyataannya Yesus atau Isa Al-Masih di dalam kitab itu bahwa diri Yesus atau diri Isa alaihissalam menyatakan kepada Bani Israel bahwa dirinya itu diutus Tuhan untuk Bani Israel. Itu di Al-Quran wonten itu. Jadi ini monggo Bang Najak kalau mau nambah silakan Bang Najak tadi dari bidadari. Saya ini dulu anunya Bapak ya. Izin saya mau nanya dong, Bu. Yang bikin awal yang membuat cerita tentang firman itu Yesus itu siapa sebenarnya, Bu, yang bikin ceritanya, Bu? Yesus, ketika Yesus itu hidup di dunia, itu kan para murid, Pak. Para murid yang menjadi saksi hidup Yesus sampai kepada kenaikan ke surga. Kebangkitan kan Yesus datang kepada murid-muridnya. Bukan, Gitu, Pak. iya yang membuat cerita kalau firman itu adalah Yesus itu adalah firman, itu yang bikin cerita siapa? Ada di Yohanes itu kan, Pak. Kan Yohanes itu. Ya kan, karena dia melihat sendiri kehidupan Yesus gitu, Pak. Ya, kehidupan Yesus itu kan Yesus sudah jadi manusia nih. Nah, yang bikin cerita firman itu jadi jadi Yesus itu siapa? Kan berarti orang itu harus menyaksikan Tuhan Allah itu. Hikmat daripada Tuhan, Bapak. Semua murid-murid Yesus yang menulis di Alkitab ini, Perjanjian Baru, di Injil ini, adalah mereka yang diberikan hikmat dari Tuhan. Kan Yesus mengatakan bahwa akan ada penggantiku, yaitu Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga ketika mereka menyusun itu, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus, gitu Pak. Jadi itu. Nah, saya kembali ke Bapak yang tadi, bahwa kalau Isa itu ada di Al-Quran, karena Isa, bagi kami, Isa itu bukan Yesus. Mohon maaf lagi, bukan. Enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam Biblosnya Ibu ada yang Al-Masih, Isa Al-Masih, ada loh Bu tuh. Enggak, Yesus bukan ada Isa. ya? Yesus yang ada di ada. Alkitab adalah anak Maria yang hidup di setelah ribuan tahun dari Perjanjian Lama, kan gitu ya. Dan
Yesus ini adalah yang mati di salib, bukan diserupakan orang lain mati di situ. Jadi beda, Pak. Kemudian Yesus lahir di palungan. Ya kita namanya palungan karena dia kan di kandang domba kan, Pak ya. Kalau yang Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma. Nah itu saja dari perspektif. Oh, berarti yang Isa Al-Masih yang ada di Biblos itu salah, Bu ya? Salah, bukan Yesus. Ada, tapi tercatat di dalam Biblos Ibu loh, Bu. Enggak ada. Oh, nggak ada. Coba tunjukkan Iya. Bang Hendi, coba tunjukkan Bang Hendi. Pak Hendi. Mungkin begitu Pak Amir. Silakan, silakan.